Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 menjelaskan web natif dari aplikasi tagihan air. Pertama-tama masukkan username, misalnya admin. Passwordnya 1. Loginnya berhasil. Oke. Pertama-tama ke administrasi, lalu ke pelanggan, tambah ID-nya misalnya 404 P04, nama pelanggannya misalnya Manda, alamatnya Cadas, nama teleponnya misalnya 0021456, layang airnya misalnya 5.000, pesanannya Manda, passwordnya 123, simpan. Oke. Lalu ke tambah lagi dari pemakaian, lalu ID P04, nama pelanggannya Manda, alamatnya Cadas, nama teleponnya tadi kayaknya 5.000, pesanannya Manda. Lalu ke pemakaian, lalu tambah pelanggannya misalnya Manda, bulannya bulan Januari, tahunnya 2020, bulannya 0. Lalu simpan. Lalu ke tagihan belum bayar. Di sini kan nama pelanggannya Manda yang belum bayar, kita klik pasti. Lalu dia mau bayar, misalnya bayarnya 10.000. Akan kembalinya 2,5 bayar. Pembayarannya berhasil. Lalu mau lihat hasilnya, cek scoop. Di sini ada tagihan scoop pembayaran tagihan air. Lalu ke laporan pemasukan, misalnya tanggal awalnya tadi bulan Februari, lalu tanggal akhirnya itu tanggal 16 Desember. Cekak. Sudah akan ada laporan pemasukannya. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan PHP natif dan framework. PHP natif merupakan pemrograman web perpaduan bahasa pemrograman yang didasari dengan bahasa pemrograman PHP yang mana bisa disisipi oleh teks JavaScript, CSS, Bootstrap, dan lain-lain. Natif sendiri artinya asli, yakni pemrograman PHP yang murni, disusun dan decoding atau dibangun oleh para programmer sendiri tanpa ada istilah tambahan buat settingan atau konfigurasi lainnya. Manfaat dari PHP natif sederhana, kalau kita sudah menguasai maka akan lebih mudah menggunakan PHP framework. Kelebihan PHP natif yaitu pertama, pemrograman yang dibangun atas dasar pemikiran programmer itu sendiri. Yang kedua, bisa dibentuk dalam format OOP atau yang disebut Object Oriented Programming maupun struktural, tergantung kemampuan programmer tersebut. Dan ketiga, kita bisa menerapkan dalam skala mudah sampai sulit tergantung tingkat kesulitan bahasa programmer yang digunakan. Kelemahan PHP natif tersebut yaitu pertama, dokumentasi pemrograman yang tidak jelas. Karena PHP natif dibangun atas dasar pemahaman programmer tersebut, maka belum tentu pemikiran programmer lain selaras dengan programmer yang merancang program tersebut. Maka dari itu, dokumentasi merupakan hal yang wajib diperlukan agar dapat melakukan maintenance ataupun upgrade. Yang kedua, tidak cocok untuk proses bisnis ataupun sistem yang luas. Dan ketiga, tidak adanya coding style konsisten. Apabila sistem kita dikelola oleh programmer lain, maka akan ada perbedaan dalam penulisan source kode program. Dan keempat, tidak adanya security consent framework, tidak adanya security atau pengamanan default pada sistem yang dibangun, alias kita harus membangun sendiri pengamanannya. Dan di sini adalah tampilan PHP natif. Ada login, logout, home-nya, dan indeksnya. Dan di sini saya akan share di sini tampilan webnya. Selamat datang. Dan di sini bisa dilihat ya. Ini adalah tampilan web natif. Dianya aja yang beda, nggak masuk. Baik, kita lanjut ke framework PHP. Framework PHP sama dengan penjelasan PHP natif yang tadi. Pada dasarnya, framework PHP dibangun dengan bahasa pemrograman PHP. Framework sendiri dapat diartikan sebagai kerangka kerja, sebagai kumpulan skrip yang dapat membantu developer atau programmer dalam menangani masalah program seperti koneksi, database, variabel, file, dan lain-lain. Manfaat menggunakan framework: pertama, dapat membantu developer atau programmer dalam membangun aplikasi. Dan kedua, penerapan desain patterns memudahkan dalam rancangan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem. Ketiga, stability dan reliability aplikasi yang kita bangun lebih stabil dan handal. Keempat, coding style konsisten memudahkan dalam hal membaca
source code karena cara pengkodean yang sama atau konsisten. Kelima, security consent framework mengantisipasi dan memasang perisai terhadap adanya sebagai masalah. Dan yang terakhir, dokumentasi. Framework dapat mendisiplinkan kita menulis dokumentasi untuk sistem apa yang kita bangun. Kekurangan menggunakan framework sendiri, pertama, programmer mungkin akan menemukan kemungkinan batasan-batasan ketika merancang aplikasi menggunakan framework. Contoh, belum tentu fungsi di framework A dan di framework B itu sejalan. Kedua, kemungkinan akan ada penambahan biaya apabila pihak development kurang mendokumentasi dan kurang disupport. Di sini saya akan menjelaskan migrasi web aplikasinya aplikasi tagihan air. Menjelaskan di aplikasi tagihan airnya di codingannya. Dan ini seperti tampilan PHP framework. Saya menggunakan kode Igniter yang atau disebut CI ya. Di sini ada tampilan database. Hampir sama seperti yang di native. Dan ada kode tambah. Dan ya seperti inilah tampilan-tampilan di kode PHP framework ya. Mungkin sekian yang saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan program aplikasi tagihan air. Yaitu saya yang pertama akan menjelaskan pada bagian aplikasi config. Yaitu ada autoload, config, database, dan routes. Yang pertama-tama itu kita coba untuk menjalankan aplikasinya. Localhost, kasih air. Nah, di sini tuh masih tampilan welcome ya. Saya akan mencobanya untuk menjadi tampilan home yang sudah saya buat. Yaitu kita ke root. Sininya kita ganti di default controllernya menjadi home. Setelah itu kita ke config. Base URL-nya ini kita dapat dari webnya, yaitu di atas ini judulnya. Kita copy saja, kita paste, dan index PHP-nya ini kita hapus. Kita save, lalu kita menuju ke autoload. Autoload-nya itu kita cari helper, dan helpernya itu sudah ada contohnya seperti ini di URL atau di sini itu file. Kita copy. Filenya itu saya ganti menjadi form atau form validation ya. Dan librariesnya itu akan saya tambahkan database juga session. Kita save, lalu kita ke database. Username, password, dan database masih kosong, akan saya isi. Username-nya menjadi root, passwordnya akan saya kosongkan, dan database-nya yang telah saya buat yaitu apk air. Kita save,
Lalu kita coba jalankan aplikasi air, enter saja. Nah, beginilah tampilan home pada aplikasi yang sudah saya buat. Nah, di sini ada tampilan pelanggan, administrasi, tagihan, pembayaran, dan laporan pemasukan. Nah, alurnya itu pertama-tama kita tambah data pelanggan. Kita pilih layanannya, namanya kita pilih, kita input supaya alamatnya Perum, nomor handphonenya apa saja. Setelah kita tambahkan, kita tambah di data administrasi. Karena di sini suruh menginput ID pelanggan, kita lihat ID pelanggan yang baru saja kita tambahkan yaitu 5. Kita tambahkan ID pelanggannya 5 dan dia awal pakainya itu 0 dan akhir pakainya itu 15, sehingga jumlah pakainya yaitu 15 dan otomatis statusnya pasti belum lunas. Oke, sudah ada Gusti. Selanjutnya kita ke tagihan. Kita tambah data tagihannya. Tadi 5 karena statusnya belum lunas, tapi tetap belum lunas. Sudah, dan jumlah tagihannya menjadi 150.000 dan saya akan mencoba untuk melakukan pembayaran. Saya update ID pelanggannya 5, jumlah tagihannya yaitu 150.000. Statusnya maka akan berubah menjadi lunas. Kita update. Nah, setelah itu kita lihat di laporan pemasukan, dia sudah menjadi lunas. Dan ini yang belum lunas akan coba saya membuat menjadi lunas, yaitu seperti tadi ke pembayaran. Saya update. Tadi jumlah tagihannya 25.000 dan ID pelanggannya 4. 25.000. Ya, update. Lalu kita lihat menjadi lunas. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Diki Arif ingin menjelaskan controller dalam aplikasi tagihan air yang kami buat. Jadi di sini di aplikasi kami ini memiliki beberapa controller ya. Yang pertama itu home, pelanggan, administrasi, tagihan, pembayaran, dan juga laporan. Kita saat ini berada di controller pelanggan. Ya, maka ketika kita mengklik tambah data pelanggan, maka kita akan diarahkan ke metode yaitu tambah. Jadi ini aplikasinya, kemudian ini controllernya, kemudian tambah. Metodenya itu tambah, ininya controller. Dan juga di sini ada beberapa aksi ya, yaitu update, delete, dan detail. Untuk update, kita akan diarahkan ke update controller pelanggan, begitu juga metodenya update, dan parameternya yaitu 1. Itu merujuk pada ID si nama pelanggan ini. Di sini 1. Begitu juga dan delete ya. Dia akan diarahkan ke metode delete, kemudian memiliki parameter berupa ID pelanggan. Begitu juga dengan detail. Dia memiliki ID pelanggan, di sini ID pelanggan. Maka dalam controller pelanggan ini memiliki 4 metode, yaitu tambah data pelanggan,
update, delete, dan juga detail. Maka kita melihat ke codingannya ya. Untuk controller pelanggan ini kita masuk ke folder aplikasi Air, APK Air ya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code, atau teman-teman mungkin banyak menggunakan beberapa visual code lainnya ya. Kemudian buka di menu aplikasi, kemudian kita masuk ke controller ya. Kemudian ke pelanggan.php. Maka di sini saya telah membuat ya beberapa metode. Di sini ada indeks ya. Indeks berarti tampilan di awal ya. Ketika masuk ini namanya indeks karena dia tidak ada metode atau metodenya default method begitu. Kemudian di sini ada metode tambah ya, kemudian di sini detail dan juga delete dan update. Di controller ini kita memanggil public function construct ya. Di sini construct digunakan untuk meload secara otomatis ya beberapa, seperti kita menggunakan di sini model ya, model pelanggan yang kita masukkan dalam construct. Begitu juga library ya, kita aktifkan terlebih dahulu sebelumnya di library, kemudian kita masukkan di form validation karena kita ingin ketika menjalankan menu update, metode update ya, kita memanggil si form validation ya untuk digunakan berdasarkan kebutuhannya. Contoh seperti nama ini diharapkan setiap pelanggan ya itu dia harus berisi ya, ketika di menu update ini harus berisi nama atau berisi huruf ya. Tidak boleh angka di dalamnya. Nah, kemudian di sini ada metode index ya, yaitu dia pemanggilan di get all pelanggan karena kita ingin menampilkan seluruh data yang ada di tabel pelanggan yaitu di layar indeks ini. Maka akan dihasilkan seperti ini. Di sini data ini itu akan diarahkan ke sini, yang dimana di sini ada view template header ya. Nah, daftar pelanggan ini itu nanti akan diinputkan atau di view-kan di header ya. Headernya itu di mana? Di sini, daftar pelanggan. Dan juga untuk data ini, data pelanggan ya, ini dari tabel pelanggan ya. Pelanggan model ini akan memanggil seluruh pelanggan. Kemudian ditambah juga seperti itu, dia di sini akan memanggil judul ya di headernya ya untuk form tambah data pelanggan. Kemudian di sini nama, alamat, telepon ini adalah set rule dari form validation. Maka nanti if this form validation run ya, jika validasi ini berhasil, maka akan diarahkan kemana gitu kan. Nah, jika form validation run false ya, mohon maaf di sini apabila form validation ini dijalankan ternyata error, maka akan ditampilkan kembali ke template header data atau pelanggan di view pelanggan method ya, dibalikan kembali. Jadi contoh ketika tambah data pelanggan ya, di sini ketika kita mengetikkan di sini ada beberapa angka, kemudian kita masukkan nama, kemudian alamat pun demikian saya masukkan angka, kemudian ini saya masukkan huruf. Maka ketika ditambah dia tidak mau karena ini harus berupa angka gitu, atau kita kosongkan. Dia akan meminta nomor telepon ya secara benar.
Maka ketika berhasil ya, dis pelanggan model tambah data, maka session set flash datanya yaitu ditambahkan. Kita coba untuk yang metode tambah data. Ketika ditambah, kita harus menginputkan beberapa. Contoh di sini nama saya, kemudian daerah, kemudian juga kita masukkan nomor telepon. Maka akan otomatis ya. Di sini ada ini berupa namanya ini set form validation ya. Data pelanggan berhasil ditambahkan. Dan ini ini bentuknya adalah flash ya. Jadi hanya sekilas saja. Ketika kita refresh, dia akan kembali masuk. Oke, lanjut ke controller administrasi ya. Di controller ini kita memiliki dua metode saja. Yang pertama yaitu tambah data administrasi dan yang kedua adalah update. Ketika si pelanggan ya telah melakukan tambah data ya, maka datanya akan secara otomatis masuk. Kemudian ID pelanggan ini kita buat untuk menambah data administrasi ini. Kemudian kita ketikkan yang diminta di sini. Ketika awal pasti customer atau pelanggan itu awal pakai kosong ya. Kemudian setelah dicek oleh operator, akhir pakainya 30. Ya, maka jumlah pakainya adalah 30. Maka status ini masih belum lunas ya. Maka ketika ditambah, ini akan muncul kembali ya set flash datanya ya berupa ditambahkan. Nah, kita sudah berhasil menjalankan metode tambah data yang ada di controller administrasi ya. Kemudian kalau kita melihat dari ininya administrasi ya, ini sekilas sama ya dengan yang ada di sebelumnya yang ada di pelanggan ya. Namun di sini perbedaannya adalah kita harus memakai administrasi join ya untuk pemanggilan seluruh data karena ID pelanggan dan nama ini ada di tabel pelanggan dan awal pemakaian dan akhir pemakaian jumlah pemakaian ini ada di tabel tagihan. Tabel administrasi dan yang di biaya layanan ini ada di tabel layanan. Maka kita harus memanggil yang namanya administrasi join ya di administrasi model. Sekarang kita buka administrasi modelsnya ya. Di sini di bawah ada administrasi model. Diklik. Kita arahkan ke administrasi joinnya. Ya, maka di sini public functionnya administrasi join. Kemudian kita memanggil select semua ya, bintang ini semua data ya yang ada di database, yaitu kita ingin menjoinkan dari from tabel pelanggan, kita joinkan dengan administrasi ya, dengan memanggil administrasi di dalamnya ID pelanggan itu sama dengan pelanggan ya, ID-nya pelanggan. Ini cara untuk menjoinkan dari satu tabel ke tabel lain. Begitu juga dengan kita joinkan kembali dengan layanan ya. Maka layanan parameternya apa? ID layanan itu sama dengan pelanggan dalamnya ID layanan. Maka di sini akan keluar semua. Kita sudah di sini menjoinkan 3 tabel ya. Kemudian ketika kita klik update data, maka kita bisa mengupdate isi dari controller administrasi. Oke, lanjut ke tagihan ya. Di tagihan sini kita memiliki 2 metode, yaitu metode index ya. Yang tampilan teman-teman lihat ini adalah index. Kemudian di sini ada metode tambah data tagihan. Ketika nama di sini ya, tadi nama saya ini
6 ya, Diki Arif ini masuk, maka kita harus buat tagihan ya. Di dalamnya ini kan belum ada nama saya yang 6. Maka kita klik jumlah tagihan ya. Tadi ID saya 6 ya. Maka kalau masih tagihan ya belum lunas ya. Di sini kita tambah. Maka nama saya akan muncul ya. Biaya layanan dikalikan dengan jumlah pemakaian, maka akan dihasilkan jumlah tagihan 150.000 yang statusnya belum lunas. Di sini juga saya melakukan join ya. Pada controller tagihan ini saya melakukan join. Kalau kita melihat di tagihan, saya di sini di indeks melakukan join ya, tagihan join ya. Maka ketika tagihan join ini kita masukkan ke tagihan model, kita harus memanggil seluruh tabel yang ingin kita joinkan. Di sini saya hanya memiliki satu metode ya. Kemudian ke menu pembayaran. Di menu pembayaran ini sebetulnya kita tidak memiliki atau kita hanya memiliki satu metode saja, yaitu update. Karena semua data yang teman-teman lihat ini itu sudah dihasilkan oleh dari 3 elemen tadi, 3 controller tadi, pelanggan, administrasi, begitu juga dengan tagihan. Maka dari 3 elemen ini akan dimasukkan ke dalam pembayaran. Ya. Kemudian di menu pembayaran ini pelanggan bisa melakukan update data atau membayar ya, melakukan pembayaran. Contoh saya ingin melakukan pembayaran. Karena kenapa? Di pembayaran ini semua data atau data yang baru masuk ya di menu pembayaran ini di laporan pemasukannya itu belum lunas. Nah, ini nama saya Diki Arif. Tadi 30, 150, saya belum lunas. Kalau pelanggan ingin melakukan pembayaran, berarti update. Ya, kita masukkan ID pelanggannya. ID pelanggannya ada di tagihan. Nih, ID pelanggan saya 6 ya, kemudian jumlah tagihan saya 150.000. Maka kita update ID 6, kemudian ini 150.000. Kemudian ini pasti sudah lunas. Kemudian update. Maka di laporan pemasukan nama saya telah lunas. Di laporan pemasukan ini ya, di controller pemasukan, laporan pemasukan ini saya hanya memiliki satu metode, yaitu metode indeks. Kita coba lihat. Ya, seperti teman-teman lihat, saya hanya memiliki satu indeks yang dimana saya menampilkan laporan model, yang itu saya memanggil laporan join. Ya, kalau kita melihat di ini, laporan model, nah saya melakukan join ya terhadap beberapa tabel lagi ya. Tagihan ID pelanggan, ID pelanggan, kemudian administrasi ID pelanggan sama dengan tagihan yang dimana dalamnya ID pelanggan. Ya, kita sudah ke model, kemudian kita coba lihat yang di view. Ya, di view ini pemanggilannya sesuai dengan metode ya, karena setiap metode itu pasti memiliki beberapa view. Setiap metode memiliki satu view ya, maka view yang ada di folder views ini pasti banyak ya, sesuai dengan metodenya. Di administrasi contohnya saya memiliki indeks tambah update, kemudian di laporan hanya satu, makanya indeks aja. Di pelanggan saya punya 5 ya, kemudian di pembayaran saya punya 3, di tagihan juga 2 ya. Oke, kemudian di yang teman-teman lihat ini yang paling atas ya, ini adalah navbar ya. Navbar ini pemanggilannya kita harus melakukan copy ya, copy atau membuat
folder ya templates ya, yang mana header ini di atasnya, di atas dari aplikasi ini ya. Nih teman-teman lihat. Nah, di controller home pelanggan administrasi ini kita akan diarahkan ke controller ya, controller tersebut ya. Makanya di codingan di header.php ini ada namanya base URL. Nah, kegunaan href base URL ini adalah melakukan pemanggilan base URL kita kan adalah ini ya, localhost apk air ya. Maka setelah itu dia pemanggilannya ke controller ya. Di sini saya ada 5 controller ya, makanya saya memiliki 5 href di dalamnya. Seperti itu. Oke, di controller laporan ya, di laporan index, mohon maaf, di view index, di sini ada for each ya. Ada for each ya untuk pemanggilan dari beberapa table ya. Sini tadi ada join beberapa table. Nah, di dalamnya ini ada for each. Nah, maka for each data laporan ini dari mana? Data laporan ini itu dari controller ya, dari controller yang di laporan. Nah, ini data laporan karena dia memanggil laporan model. Nah, di laporan model laporan join ini ada beberapa banyak join table, makanya dia dapat melakukan beberapa join table tersebut. Ya, mungkin sekian video dari kami kelompok 2. Sekiranya masih banyak kekurangan, kami memohon maaf. Kami masih dalam tahap pembelajaran. Jika kalian suka, klik subscribe dan jangan lupa komen. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.